Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada mata pelajaran hari ini, teknologi layanan jaringan untuk kelas 11 TKJ. Saya mulai. Untuk memulai materi pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang akan kita pelajari pada semester pertama ini. Yang pertama yaitu ragam aplikasi komunikasi data. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian ada standar komunikasi data, kemudian ada proses komunikasi data, kemudian ada perangkat jaringan komunikasi data, kemudian teknologi komunikasi data dan suara. Selanjutnya ada berbagai macam analisis. Yang pertama ada analisis peninjauan lapangan, kemudian ada analisis kebutuhan sumber daya, dan analisis kebutuhan perangkat. Pada pertemuan pertama, mata pelajaran teknologi layanan jaringan kelas 11 TKJ, kita akan membahas materi pertama kita, yaitu tentang komunikasi data. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu komunikasi data. Mari kita rinci satu persatu. Mulai dari pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu sistem yang dipergunakan oleh seseorang atau lembaga atau alat dalam memberikan suatu pesan kepada orang atau lembaga atau alat dengan harapan orang dalam suatu lembaga yang menerima pesan atau user tersebut melalui suatu peralatan mengerti atau memahami isi pesan tersebut. Nah, jadi komunikasi adalah secara intinya adalah suatu sistem yang digunakan oleh kita untuk memberikan suatu pesan. Pesannya bisa macam-macam kepada seseorang. Nah, dengan harapan apa? Agar yang menerima pesan tersebut bisa memahami isi pesan yang kita sampaikan. Kemudian pengertian data. Data di sini didefinisikan sebagai suatu fakta atau keterangan dari masa lalu, dari suatu kejadian atau action, benda, dan lain-lain yang dapat berbentuk suara atau audio, kemudian berbentuk gambar atau video, dan berbentuk karakter atau data digital. Sedangkan definisi komunikasi data adalah yang pertama, transmisi data elektronik melalui beberapa media atau electronic data interchange. Nah, medianya tersebut dapat berupa media kabel ataupun wireless atau tanpa kabel. Sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data disebut jaringan komunikasi data. Kemudian, komunikasi data adalah suatu sistem yang dipergunakan untuk pengiriman pesan. Nah, dalam hal ini berbentuk data, pesan tersebut merupakan pesan yang dikirimkan melalui suatu media transmisi. Jadi, komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan komputer atau komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Di sini banyak disebut transmisi. Transmisi di sini bisa kita artikan sebagai pemindahan atau perpindahan, seperti itu ya. Jadi kalau ada kata transmisi data, berarti perpindahan data. Lanjut di pertemuan kedua, masih di materi komunikasi data pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan kelas 11 TKJ. Pada materi ini, kita akan membahas tentang ragam komunikasi data. Yang dimaksud ragam di sini mulai dari pengertian, blok diagram,
metode komunikasi, klasifikasi, aplikasi, dan lain sebagainya tentang komunikasi data. Di sini kita mulai dari pengertian komunikasi data terlebih dahulu, yaitu proses pengiriman data atau informasi dari dua atau lebih device. Device-nya dapat berupa komputer, smartphone, handphone, dan lain-lain yang terhubung dalam suatu jaringan. Dapat juga diartikan sebagai upaya untuk bertukar pesan antara pengirim dan penerima informasi. Selanjutnya di sini ada blok diagram komunikasi data. Blok diagram di sini terdiri dari yang pertama dari sebelah kiri ke kanan. Yang pertama ada sumber, kemudian ada pengirim, kemudian ada sistem transmisi, kemudian ada penerima, dan yang terakhir ada tujuan. Sumbernya di sini yaitu pusat atau asal dari sebuah datanya dari mana. Kemudian pengirim yaitu pihak yang mengirimkan data atau informasinya. Kemudian sistem transmisi yaitu tadi sistem perpindahan datanya. Kemudian penerima yaitu pihak yang menerima informasinya. Kemudian tujuannya, lokasinya ada di mana. Ada metode komunikasi data. Oke, dalam proses komunikasi data, kita dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu simplex. Di sini definisinya yaitu komunikasi satu arah. Pengirim hanya bisa mengirim pesan ke penerima dan tidak dapat menerima pesan. Dan penerima hanya dapat menerima pesan dari pengirim dan tidak dapat mengirim pesan. Simpelnya seperti ini. Pengirim hanya bisa mengirim dan penerima hanya bisa menerima. Contohnya di sini ada radio dan juga ada televisi. Kenapa radio dan televisi termasuk metode komunikasi data simplex? Contohnya radio. Apakah penyiar radio bisa berkomunikasi dengan kita yang ada di rumah? Tentunya tidak bisa kan? Dan juga misalnya pembawa acara televisi, berita yang ada di televisi. Apakah mereka bisa berbicara langsung kepada kita? Tentunya tidak bisa. Mereka dari pihak televisi hanya bisa menyiarkan televisinya, yaitu hanya bisa mengirim datanya. Sedangkan kita yang ada di rumah hanya bisa menerima datanya saja. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan yang ada di televisi atau di radio. Lanjut, yang kedua, ada half duplex, yaitu komunikasi dua arah. Pengirim dan penerima masing-masing dapat mengirim dan menerima pesan, tetapi secara bergantian. Simpelnya seperti ini, yaitu komunikasi dua arah. Pengirim dan penerima bisa mengirim dan menerima secara bergantian. Contohnya di sini adalah walkie-talkie, chatting, dan lain-lain. Walkie-talkie bisa juga kita sebut sebagai HT. Tahu HT ya? Handy talkie itu yang biasa dipakai oleh satpam atau security. Kemudian ada chatting. Chatting kenapa masuknya half duplex? Kalian coba cek saja chatting di HP kalian. Ada nggak yang balon chatnya itu bareng kiri kanan? Tentunya nggak ada kan? Pastinya bergantian antara pengirim dan penerima. Tidak ada yang bisa bersamaan sekaligus. Oke, lanjut yang ketiga yaitu full duplex, yaitu komunikasi dua arah sama seperti half duplex, tetapi penerima dan pengirim dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, contohnya di sini ada telepon, video call, dan lain-lain. Nah, kenapa telepon dan video call? Karena kita bisa ngirim dan kita bisa menerima secara bersamaan. Kalau tadi half duplex secara bergantian, kalau full duplex bisa secara bersamaan.
Di sini ada gambar diagram komunikasi data. Yang pertama simplex, yaitu tadi komunikasi satu arah, yang mana pengirim hanya bisa mengirim dan penerima hanya bisa menerima. Yang nomor satu anggaplah kita sebagai pengirim, dan yang nomor dua kita anggaplah sebagai penerima. Lihat yang simplex, arah panahnya dari pengirim ke penerima cuma satu arah saja. Kemudian yang kedua ada half duplex, itu bisa dua arah, dari pengirim ke penerima dan dari penerima ke pengirim juga ada, tapi di sini secara bergantian. Kemudian ada full duplex, di sini terbagi dua, ada dari pengirim ke penerima dan dari penerima ke pengirim secara simultan, alias secara langsung, bisa langsung berkomunikasi. Selanjutnya, klasifikasi komunikasi berdasarkan informasi yang dikirim dan diterima. Yang pertama, komunikasi audio, yaitu komunikasi yang hanya memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara. Jadi ingat, kalau ada komunikasi audio berarti hanya dalam bentuk suara. Contohnya ada radio, voicemail, bisa juga telepon, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, komunikasi video. Nah, yaitu jenis komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk gambar. Gambarnya di sini tentunya gambar yang bergerak ya, dalam bentuk video. Contohnya adalah big screen yang menampilkan iklan di kota-kota. Big screen atau biasa juga disebutnya videotron yang ada di depan mall-mall seperti itu, yang misalnya ada iklan HP atau iklan elektronik, di situ namanya adalah big screen. Itu merupakan salah satu komunikasi video. Dia hanya video saja tapi tidak ada suaranya. Lanjut yang ketiga, komunikasi audio video, yaitu komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara dan gambar sekaligus. Jadi ada suaranya juga, ada gambarnya juga. Yang pertama contohnya ada televisi. Bisa dilihat ya, televisi kalian di rumah ada gambarnya, ada suaranya. Kemudian bisa juga video call yang biasa kalian lakukan pada saat absensi dengan wali kelas. Di situ ada suaranya, ada videonya juga, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada komunikasi data. Nah, komunikasi yang mana informasi yang dikirimkan dan diterima berupa data digital. Datanya di sini dapat berupa macam-macam. Kalian bisa ngirimin data Microsoft Word, data Microsoft Excel, data Microsoft PowerPoint, data PDF, data-data yang lainnya segala macam. Nah, contohnya aplikasi internet working pada jaringan komputer, yaitu email. Kalian pernah kan mengirim sesuatu file menggunakan email, contohnya mengirimkan tugas dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari komunikasi data. Di sini ada jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama, terestrial, yaitu menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya. Yang disebut terestrial itu komunikasi datanya masih di permukaan bumi. Jadi, bisa menggunakan kabel atau nirkabel atau tanpa kabel bahasanya sebagai aksesnya. Kemudian yang kedua ada satelit, yaitu menggunakan satelit sebagai aksesnya. Satelitnya berada di luar angkasa, di atas permukaan bumi, di langit jauh di sana. Itu adalah jenis-jenis komunikasi data terestrial dan satelit.
Selanjutnya, ada bagian yang wajib dan harus ada dalam sebuah komunikasi data. Bisa kita sebut juga sebagai komponen komunikasi data. Yang pertama, ada receiver atau penerima. Nah, penerima data atau informasi yang dikirim oleh sender. Kemudian yang kedua, sender atau pengirim. Pengirim data atau informasi yang selanjutnya akan diterima oleh receiver. Kemudian yang ketiga, message atau pesan, data yang dikirimkan oleh sender. Kemudian yang keempat, media transmisi, media yang dibutuhkan oleh data atau informasi yang dikirim oleh sender agar sampai ke receiver. Contohnya bisa kabel, bisa udara, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah protokol, yaitu aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih device agar dapat berkomunikasi. Contohnya di sini ada IEEE 802.11, yaitu merupakan standar yang digunakan untuk jaringan lokal menggunakan wireless. Itu adalah kelima bagian yang wajib dan harus ada dalam sebuah komunikasi data. Lanjut, ada karakteristik komunikasi data. Di sini komunikasi data memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu penyerahan atau delivery. Data harus diantar ke destinasi yang betul dan diterima oleh piranti atau pengguna yang betul saja. Jadi jika kamu mengirimkan data ke A, maka data tersebut akan diterima oleh A. Tidak akan diterima oleh si B, si C, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, akurat atau akurasi. Sistem harus menyerahkan data dengan akurat, data yang telah diubah atau rusak selama penghantaran dan tidak diperbaiki tidak dapat digunakan. Contohnya saja ketika kalian menerima paket kiriman, misalnya dari JNE, kemudian paket yang kalian terima itu rusak atau cacat. Apakah kalian mau menerimanya? Apakah kalian mau menggunakannya? Tentunya tidak kan? Nah, sama seperti data juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, tepat waktu atau timeliness. Sistem harus menyerahkan data dalam waktu yang telah ditetapkan. Data yang diserahkan lewat waktu tidak berguna. Nah, jadi jika waktu yang telah ditentukan, waktu sekian data harus diterima. Maka jika telat datanya diterima, maka data yang harusnya tadi terpakai pada jam tersebut menjadi tidak terpakai. Itu adalah ketiga karakteristik komunikasi data. Adapun manfaat komunikasi data, yang pertama, data sharing atau berbagi data. Tentunya dengan memanfaatkan komunikasi data, kita bisa berbagi berbagai macam data. Mulai dari data lagu, data gambar, data video, dan lain sebagainya. Kemudian ada program sharing. Nah, atau berbagi program, di sini kita bisa menggunakan suatu program secara bersama-sama. Kemudian ada device sharing, yaitu berbagi device atau berbagi perangkat. Kita bisa menggunakan satu perangkat yang sama secara bersama-sama. Kemudian hubungan dengan sistem yang berbeda. Itu adalah manfaat komunikasi data. Yang terakhir ada aplikasi komunikasi data. Aplikasi di sini maksudnya adalah penerapan komunikasi data. Komunikasi data diterapkan di berbagai bidang. Yang pertama pemasaran dan penjualan. Tentunya dalam penjualan dan pemasaran atau marketing kita pasti menggunakan yang namanya komunikasi data. Mulai dari telepon menelpon, kemudian mengirimkan chatting, berjualan online, dan lain sebagainya.
sebagainya. Kemudian transaksi bank. Nah, di bank juga pastinya menggunakan internet, mulai dari m-banking, internet banking, di situ pasti menggunakan komunikasi data. Kemudian yang ketiga, pesan elektronik atau email. Kalian contohnya mengirimkan tugas, nah di situ terjadilah komunikasi data. Kemudian ada directory service dan information service. Directory service contohnya adalah layanan penyimpanan. Kemudian information service adalah layanan informasi. Kemudian electronic data interchange atau perpindahan data secara elektronik. Misalnya bisa menggunakan Bluetooth, Wi-Fi, atau yang lain sebagainya. Itu adalah contoh komunikasi data. Kemudian teleconferencing. Ini adalah video call secara bersama-sama dari jarak jauh. Ini yang sering kalian lakukan pada saat absensi dengan wali kelas, biasanya menggunakan aplikasi Zoom, GoToMeeting, dan lain sebagainya. Kemudian seluler telepon atau telepon seluler, dan electronic commerce atau e-commerce untuk berjualan online. Sekian materi hari ini tentang ragam komunikasi data. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian bertanya langsung di kolom komentar di bawah, atau bisa juga di grup WA, atau bisa japri ke saya langsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.